Lindsay adalah seorang wanita cantik dan muda. Di puncak hidupnya, dibunuh secara brutal di negara asing dan ditinggalkan di bak mandi yang diisi dengan pasir dan kompos di balkon. Satu-satunya kesalahannya adalah bersikap baik kepada orang asing yang sepertinya tertarik padanya dan ingin belajar bahasa Inggris. Kebaikan itu akhirnya akan menjadi kesalahan fatal baginya. Tragedi ini terjadi di negara Jepang. Kejahatan ini tidak hanya merupakan insiden nasional Jepang, tetapi karena korbannya Lindsay berasal dari Inggris, berita pembunuhan dan perburuan selanjutnya untuk Ichihashi menyebar ke seluruh Inggris dan dunia. Pembunuhan tragis ini dilakukan oleh Tatsuya Ichihashi, pria Jepang berusia 28 tahun yang melakukan pemerkosaan, pembunuhan, dan pembuangan tubuh guru bahasa Inggrisnya, Lindsay Hawker berusia 22 tahun, wanita berkebangsaan Inggris. Kasus ini tetap menjadi salah satu pembunuhan orang asing yang paling terkenal di Jepang hingga hari ini. Hampir 2,5 tahun, polisi melakukan pengejaran. Tetapi Ichihashi selalu bisa lolos dan menghindar dari polisi dengan cara bersembunyi, melarikan diri, dan menyamar. Bagaimana dia bisa menghilang begitu lama meskipun menjadi salah satu orang yang paling dicari di Jepang? Langsung saja yuk kita ikuti cerita selanjutnya. Lindsay Hawker lahir di Coventry, Inggris pada tahun 1984. Dan lulus dari Universitas Leeds pada tahun 2006 dengan gelar kehormatan kelas 1. Mempertimbangkan untuk melanjutkan pendidikannya dan mendapatkan gelar master, dia memutuskan untuk mengajar bahasa Inggris di luar negeri. Pada tahun 2006, dia bekerja untuk sekolah percakapan bahasa Inggris yang bergengsi di Jepang bernama Nova. Cabang tempat dia bekerja terletak di dekat Koiwa, Tokyo, dekat dengan rumahnya di Ichikawa yang berada tepat di luar Tokyo di prefektur Shiba. Dia tinggal dengan 2 teman sekamar dan mengajar bahasa Inggris kepada orang dewasa dan anak-anak Jepang. Sementara itu, Tatsuya Ichihashi lahir pada tahun 1979. Dia adalah putra dari seorang dokter medis dan seorang dokter gigi dan kuliah di Universitas Shiba jurusan hortikultura. Alih-alih bekerja di bidangnya, dia tinggal di sebuah apartemen dekat stasiun Ichikawa dan hidup dari tunjangan sekitar 100.000 yen atau sekitar $1.000 atau kalau dirupiahkan sekitar 14 juta yang dia terima dari orang tuanya. Dia dikenal sering mengunjungi gym, terobsesi dengan tubuh dan kesehatannya, dan bersepeda sejauh 25 km sehari yang mungkin menjelaskan bagaimana dia dengan mudah dapat melarikan diri dari tangan polisi meskipun tidak mengenakan sepatu ketika dia lari dari kejaran mereka. Pada tanggal 20 Maret 2006, Lindsay berada di dekat stasiun setelah bekerja. Ketika itu, dia didekati oleh Ichihashi. Ichihashi mengklaim Lindsay adalah guru bahasa Inggrisnya. Tetapi Lindsay menyangkal, bahkan dia belum pernah bertemu dengan Ichihashi sebelumnya. Dia kemudian memintanya untuk menjadi guru bahasa Inggrisnya. Ketika Lindsay menolak ajakannya dan mulai mengendarai sepedanya pulang, dia mengejar dan mengikuti sampai ke apartemennya. Ichihashi tidak pantang menyerah. Dia mendekati Lindsay lagi dan memohon ke Lindsay untuk diizinkan mampir ke apartemen Lindsay dan meminta segelas air karena dia kehausan. Merasa kasihan padanya, akhirnya Lindsay memperbolehkannya mampir ke apartemennya. Lindsay juga mengenalkannya kepada 2 teman sekamarnya agar dia tahu dia tidak tinggal sendiri di apartemen itu. Saat berada di apartemennya, Ichihashi menggambar sketsa menawan dan menuliskan nama, nomor, dan alamat emailnya sehingga mereka dapat terus menghubungi.
Tidak pasti apakah Lindsay atau Ichihashi yang melakukan kontak lebih lanjut, tetapi mereka berencana untuk bertemu di kafe 4 hari kemudian untuk mendapatkan pelajaran bahasa Inggris di pagi hari sebelum Lindsay mulai bekerja. Sayangnya, Lindsay terlihat meninggalkan kafe bersamanya naik taksi dan menuju ke apartemen Ichihashi. Sementara taksi menunggu di bawah. Lindsay tidak sadar bahwa dengan kedatangannya di apartemen Ichihashi inilah maut sedang mengintainya. Saya tidak berniat membunuhnya, tapi saya bertanggung jawab atas kematiannya. Itulah kalimat yang diucapkan Ichihashi sewaktu dia diinterogasi oleh petugas polisi. Menurut polisi, Lindsay dan Ichihashi bertemu di sebuah kafe untuk pelajaran bahasa Inggris privat pada 24 Maret 2007. Dalam pelajaran pertama mereka, Lindsay tidak tahu banyak tentang Ichihashi kecuali bahwa dia sangat gigih dan tergila-gila padanya karena dia telah mendekatinya seminggu sebelumnya dan memohon padanya untuk bertemu dengannya lagi. Menurut laporan polisi, keduanya bertemu di kafe di pagi hari untuk pelajaran, tetapi Ichihashi mengaku tidak punya uang untuk membayar pelajarannya dan memintanya untuk datang ke apartemennya. Rekaman CCTV menunjukkan pasangan itu meninggalkan kafe dan berbagi taksi. Mereka naik taksi ke apartemennya di Ichikawa yang dekat dengan kafe. Supir taksi diminta untuk menunggu Lindsay tetapi pergi dengan panggilan lain. Beberapa menit kemudian, ketika Lindsay tidak kembali. Seandainya pengemudi itu menunggu atau menindaklanjuti keberadaannya, dia mungkin masih hidup atau Ichihashi telah ditangkap sebelumnya. Sebaliknya, Ichihashi mengklaim bahwa segera setelah mereka memasuki apartemennya, dia memperkosanya. Dia mengaku membunuhnya dan mengatakan bahwa dia mencekiknya untuk mencegahnya berteriak saat memperkosanya. Tetapi temuan polisi menunjukkan bahwa tubuh Lindsay memiliki memar dan tanda yang menunjukkan tanda-tanda perjuangan panjang dan cedera dari kemungkinan benturan dengan furniture serta pertengkaran fisik. Baik Lindsay dan Ichihashi berpengalaman dalam seni bela diri. Sayangnya, Ichihashi mampu mengalahkan Lindsay dan laporan koroner menunjukkan tulang rawan lehernya patah saat Ichihashi mencekiknya. Hal inilah yang menyebabkan kematiannya. Polisi mengatakan memar seukuran telur di sisi kiri wajahnya tampaknya diakibatkan oleh kepalan tangan. Sementara tanda yang lebih kecil di tubuh bagian atasnya adalah akibat benturan dengan furniture. Lindsay Hawker telah meninggal ketika penyerangnya mulai mencekiknya dan mematahkan tulang rawan lehernya. Kepalanya dicukur setelah dia dibunuh. Banyak sekali spekulasi bermunculan. Bagaimana Ichihashi membunuhnya? Apakah Ichihashi membunuhnya secara sengaja atau tidak sengaja? Apapun itu, yang jelas dia memutuskan untuk mencoba menyingkirkan tubuh daripada menghubungi pihak yang berwenang. Dia melakukan belanjaan di beberapa toko perangkat keras dan mengumpulkan bahan-bahan termasuk pasir, tanah kompos, deodoran, dan sekop. Dia mencukur kepalanya, mengikat tubuhnya dengan syal dan tali, dan menempatkannya di bak mandi yang berisi bahan-bahan yang telah dia beli. Dia kemudian memindahkan bak mandi dari kamar mandi ke balkon. Malam itu ketika tetangga melaporkan mendengar suara keras dari logam dan menyeret sepanjang malam. Dua teman sekamar Lindsay melaporkan dia hilang keesokan harinya ketika dia tidak pulang. Dari sekolah bahasa Inggris tempat dia bekerja juga melaporkan dia hilang ketika dia tidak muncul untuk bekerja selama 2 hari. Panggilan telepon ini membuat polisi menyelidiki. Untungnya, Lindsay telah meninggalkan catatan dengan nama dan alamat Ichihashi untuk teman sekamarnya yang mereka berikan kepada polisi, sehingga mereka dapat mengunjungi tempatnya untuk penyelidikan lebih lanjut.
Polisi yang tiba di gedung apartemennya melihat tidak ada lampu yang menyala, tetapi sepertinya ada seseorang di dalam. Karena aturan di Jepang yang melarang petugas mengetuk tanpa alasan yang tepat, petugas meminta bantuan dan 7 polisi lagi tiba di gedung Ichihashi. Dengan 9 petugas di lokasi, Ichihashi entah bagaimana bisa melarikan diri dari apartemennya, hanya berbekal dengan tas ransel yang akhirnya tasnya terjatuh saat polisi mengejarnya. Dia juga tidak memakai sepatu, tetapi berhasil melarikan diri dari polisi dengan cara melompati tangga, kemudian melintasi jalan-jalan yang sempit dan menghilang. Ketika petugas memasuki apartemennya, mereka menemukan tumpukan komik Jepang yang penuh dengan kekerasan. Barang-barang Lindsay berserakan di atas lantai, dan bak mandi dengan pasir dan bahan pembusukan dengan salah satu tangan Lindsay yang mencuat dari lumpur. Perburuan sedang berlangsung untuk Ichihashi, dan 4 hari setelah dia menghilang, ada laporan penampakan dirinya di distrik lampu merah Jepang di sebuah hotel cinta. Hotel cinta Jepang adalah tempat yang sempurna untuk anonimitas karena tidak ada staf meja depan dan tidak diperlukan identifikasi. Polisi menggerebek hotel tempat penampakan itu dilaporkan, tetapi Ichihashi tidak ditemukan. Selama berbulan-bulan, Ichihashi dalam pelarian. Ada laporan tentang dia mungkin telah melakukan bunuh diri, penampakan dirinya di Filipina, serta laporan bahwa dia menggunakan berbagai penyamaran, termasuk berdandan sebagai seorang wanita. Ribuan penampakan dirinya dilaporkan, tetapi polisi tidak dapat menentukan lokasinya. Ichihashi juga mengubah penampilannya dengan menggunakan klinik jasa operasi plastik dan mengoperasi dirinya sendiri. Dalam bukunya, dia menggambarkan bagaimana dia menjalani operasi kosmetik untuk mengubah penampilannya, termasuk menggunakan pisau dan gunting untuk memotong bibirnya sendiri dan menghilangkan tahi lalat dari wajahnya. Selama menjadi buronan, ia juga mengunjungi berbagai klinik di seluruh Jepang untuk menjalani beberapa prosedur termasuk operasi hidung. Dalam salah satu janji operasi plastik inilah salah satu staf medis di klinik kota Nagoya yang dia kunjungi menjadi curiga dan menelepon polisi. Bersamaan dengan keterangan ini dan laporan satu lagi dari rekan kerja di sebuah perusahaan konstruksi di Osaka yang mengatakan dia mengenali Ichihashi, polisi pun langsung mendekatinya. Akhirnya, setelah 2,5 tahun dalam pelarian, pada November 2009, Ichihashi ditemukan dan ditangkap saat di Osaka hendak naik kapal feri ke pulau kecil Okinawa. Meskipun dia dalam pelarian dan ada mayat ditemukan di bak mandi apartemennya, Ichihashi tetap tidak mengakui kejahatannya. Dia hanya didakwa dengan meninggalkan jenazah. Tetapi dengan tumpukan bukti dan interogasi yang intens, Ichihashi akhirnya mengakui telah membunuh Lindsay, tetapi menyatakan bahwa dia mencekiknya untuk menghentikannya dari berteriak, tetapi dia tidak bermaksud untuk membunuhnya. Pengacaranya juga mengatakan begitu. Ichihashi menyadari bahwa dia tidak bernafas. Dia mencoba menyadarkannya tetapi tidak berhasil. Setelah pengejaran yang lama, kurang lebih 2,5 tahun, akhirnya Ichihashi ditangkap dan diadili. Ichihashi akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada Juli 2011. Dia lolos dari hukuman mati karena ini adalah pelanggaran pertamanya. Hukuman mati biasanya disediakan untuk mereka yang membunuh lebih dari 1 orang. Dan fakta bahwa dia berusia 32 tahun dan memiliki kesempatan untuk direhabilitasi. Dia menulis sebuah buku di penjara tentang perjalanannya melarikan diri dari kejaran polisi sampai penangkapan akhirnya yang juga diadaptasi menjadi film pada tahun 2013. Ichihashi menawarkan royalti tersebut kepada keluarga Lindsay Hawker, tetapi mereka menolaknya. Meskipun Ichihashi lolos dari hukuman mati,
Hukuman seumur hidupnya akan memastikan dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjalani hidup lagi. Dan meskipun di persidangan dia meminta maaf kepada keluarga korban dan tampaknya menyesal atas kejahatannya, pelariannya yang lama dan terjerat serta melarikan diri dari kejaran polisi menyebabkan seseorang mempertanyakan, apakah dia akan pernah menyerahkan diri? Apakah dia hanya menyesal karena tertangkap? Jika dia tidak pernah bermaksud untuk membunuh Lindsay, mengapa dia berusaha keras untuk membuang tubuhnya dan mencegah penangkapan? Daripada menyerahkan diri, dia terus mencoba mengubah penampilannya dan hampir berhasil menghindari penangkapan. Terlepas dari motifnya, kejahatan Ichihashi dijalankan sebagai buronan dan penangkapan akhirnya menarik perhatian orang-orang Jepang dan akan lama dikenang karena keadaannya yang aneh. Terima kasih sudah mendengar cerita dari Dakdikduk hari ini, dan tunggu cerita Dakdikduk selanjutnya yang lebih membuat hati semakin dakdikduk. Untuk berkembangnya channel ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda, serta klik tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan dengan cerita-cerita baru selanjutnya yang lebih seru dari Dakdikduk.